Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kesempatan ini kita akan membahas tentang farmakologi obat-obat antihistamin atau biasa disebut dengan obat-obat anti alergi. Kita mulai dengan mengenal apa itu histamin. Histamin adalah amina yang berasal dari L-histidin yang diproduksi di seluruh tubuh. Jadi di sini ada kata-kata amina, ya, jadi histamin itu juga merupakan suatu protein. Nah, histamin ini mempengaruhi pertumbuhan dan proliferasi sel, yaitu proses pertumbuhan dan perbanyakan sel-sel yang ada di dalam tubuh, serta berperan dalam proses modulasi inflamasi atau proses terjadinya inflamasi itu biasanya mensekresikan histamin ya, dan berperan sebagai neurotransmitter. Nah, terdapat 4 reseptor untuk histamin, yaitu histamin 1, histamin 2, histamin 3, dan histamin 4. Jadi untuk bisa kemudian menghasilkan respon biologis, maka histamin ini harus terikat dengan reseptornya. Nah, di mana reseptornya itu ada 4 juga ya. Jadi untuk histamin 1 reseptornya tersendiri, histamin 2 juga tersendiri, histamin 3 dan histamin 4 juga masing-masing reseptornya tersendiri. Histamin merupakan senyawa normal dalam jaringan tubuh, dan histamin ini diproduksi atau disimpan di dalam sel mas atau basofil. Nah, selain di sel mas, histamin cepat mengalami perubahan dan tidak disimpan. Di hampir semua organ dan jaringan mengandung histamin, terutama dalam sel mas ya. Baik itu secara dalam sel mas itu dia terikat dan sifatnya dia inaktif, tapi dia setelah dia dikeluarkan atau disekresikan keluar dari sel mas atau basofil, maka dia menjadi histamin yang aktif setelah terikat dengan masing-masing reseptornya. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana terjadinya proses alergi, di mana terkadang masuk ke dalam bagaimana mekanisme terjadinya beberapa penyakit seperti asma, kemudian eksema ya, alergi pada kulit, kemudian high fever dan reaksi anafilaksis ya. Jadi untuk memulai suatu terjadinya alergi, maka harus ada alergennya dulu ya. Jadi alergen ini adalah suatu benda asing yang kemudian jika dia masuk ke dalam tubuh, maka dia akan memicu terjadinya proses alergi atau pengeluaran histamin atau mediator alergi dari sel mas ataupun dari basofilnya. Nah, jadi bisa kita lihat di skema ini. Jadi ada alergen yang ini ya, kemudian masuk ke dalam sel, maka akan dikenali dengan suatu sel dalam tubuh yang namanya APC atau antigen presenting cell. Jadi dia akan dikenali dulu ya oleh sel ini, dikenali bahwa ini ada suatu alergen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, setelah itu kemudian setelah alergen ini dikenali oleh APC, maka secara otomatis sel T helper ini akan aktif dan juga akan mengaktifkan basofil, yang dimana basofil inilah yang kemudian di dalamnya ada histamin. Nah, suatu proses reaksi alergi ini akan sangat terkait dengan yang namanya imunoglobulin E. Jadi imunoglobulin dalam tubuh itu ada berbagai macam ya. Jadi ada imunoglobulin A, imunoglobulin B, ya, imunoglobulin G, imunoglobulin M, dan imunoglobulin E, seperti itu. Nah, kemudian imunoglobulin ini nanti dia akan menuju ke sel ini ya. Nah, di mana nanti alergennya ini nanti akan terikat di sininya. Ya, akan terikat di sininya sehingga akan melepaskan mediator alergi ya, akan melepaskan mediator alergi sehingga ini bisa menimbulkan suatu reaksi yang dapat memicu terjadinya asma, eksem dan sebagainya. Nah, histamin dikeluarkan dari sel mas ya, itu tadi sudah ya, berupa muncul nanti rangsangan alergen.
Nah, alergen ini bisa berupa apa saja ya. Jadi bisa berupa spora, kemudian debu, sinar UV, cuaca, racun, deterjen, enzim proteolitik atau tripsin, zat warna, obat dan makanan ya. Jadi bisa dilihat dari gambar yang ini lagi tadi ya. Ini ada proses makrofag dalam memusnahkan zat asing. Nah, ini nanti untuk proses yang lain lagi ya. Setelah dikenali sebagai alergi, maka nanti akan mengaktifkan yang namanya makrofag juga untuk menghancurkan ya bakteri-bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Ini kurang lebih sama ya. Dia ada antigen terikat pada antibodi IgE ya. Nah, ini adalah sel mat yang mengeluarkan mediator-mediator histamin ya, seperti ini. Nah, ini kurang lebih sama. Nah, kita masuk ke penggolongannya. Nah, histamin ya, histamin reseptor 1, histamin 1 reseptor, histamin 2 reseptor, dan histamin 3 reseptor. Nah, untuk histamin 1 reseptor, ini fungsinya apa ya? Jadi ketika histamin 1 itu terikat dengan histamin 1 reseptor, maka itu akan membuat suatu berbagai macam reaksi-reaksi atau respon seluler dalam tubuh. Contohnya adalah kontraksi beberapa sel-sel yang sifatnya smooth atau lembut ya, kemudian meningkatkan vasodilatasi ya, meningkatkan permeabilitas kapiler atau pembuluh darah, menyebabkan vasodilatasi, dan bisa juga menyebabkan rasa gatal atau nyeri pada saraf-saraf sensorik. Nah, bagaimana dengan H2 reseptor? Nah, kalau H2 reseptor ini dia akan meningkatkan sekresi dari asam lambung ya. Nah, pengaruhnya terhadap pembuluh darah itu bisa menyebabkan vasodilatasi, kemudian juga bisa meningkatkan permeabilitas dari kapiler. Nah, sedangkan untuk H3 reseptor atau histamin 3 ini dia bisa menurunkan pelepasan histamin, juga menurunkan sekresi dari histamin, serta bisa menyebabkan vasodilatasi. Ya, jadi persamaan antara ketiga ini adalah ketiga-tiganya bisa menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Nah, ini bagaimana mekanisme dari degranulasi atau pengeluaran histamin ya dari mast cell dan beberapa macam efek yang disebabkan ya. Jadi seperti ini. Jadi ketika histamin keluar, nah ini bisa menyebabkan vasodilatasi atau nanti kulit menjadi kelihatan lebih merah ya. Ini berlangsung sampai 5-10 menit. Nah, bisa juga nanti bisa menyebabkan permeabilitas dari sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah ya. Jadi kalau dia sudah permeabilitas, maka cairan-cairan dalam pembuluh darah ini kemudian dia bisa keluar melalui antar sel yang telah mengalami permeabilisasi tadi ya. Jadi dia merenggang. Jadi awalnya itu dia rapat sel-selnya, tapi karena adanya pengaruh dari histamin, maka dia akan menjadi merenggang seperti ini ya, sehingga cairan-cairan yang ada dalam pembuluh darah itu bisa keluar dan bisa menyebabkan terjadinya bengkak ya. Ini swelling, bengkak. Nah, tempat-tempat dari reseptor-reseptor histamin itu ada di mana saja. Jadi untuk reseptor H1 itu biasanya terdapat di neuron, kemudian otot halus, epitel, dan endotel ya. Kemudian untuk reseptor H2 ada di sel parietal lambung, kemudian otot halus, epitel, endotel, dan juga jantung. Kemudian reseptor H3 terdapat di neuron, dan reseptor H4 terdapat di sumsum tulang dan sel hematopoiesis perifer ya. Jadi sel hematopoiesis itu adalah sel yang berperan dalam proses pembentukan sel darah. Nah, kemudian bagaimana efek farmakologi histamin untuk kelenjar-kelenjar eksokrin ya. Jadi untuk di kelenjar lambung itu dia bisa mensekresikan asam lambung, kemudian pada kelenjar ludah sekresi
saliva yang berlebih, kelenjar keringat sama ya, mengeluarkan keringat yang berlebih, pankreas, cairan pankreas, kelenjar bronkial dan kelenjar lakrimal itu bisa mengeluarkan atau mensekresikan meningkatkan sekresi dari kelenjar-kelenjar tersebut, seperti itu. Nah, untuk efek pada arteriola, kapiler, dan vena, ini adalah semua pembuluh darah. Nah, bisa menyebabkan vasodilatasi ya. Jadi vasodilatasi pada arteri, vasodilatasi pada kapiler, dan vasodilatasi pada vena. Kemudian peningkatan permeabilitas atau udem ya. Ini tadi saya katakan bahwa ketika sel-sel yang ada pada sel-sel endotel yang ada pada pembuluh darah itu mengalami permeabilitas, maka secara otomatis cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu bisa keluar menuju ke tempat yang lain sehingga menyebabkan udema di sekitar situ. Kemudian bisa menyebabkan hipotensi sistemik. Nah, bagaimana pengaruhnya di pembuluh darah otot polos ya? Jadi pembuluh darah otot polos ini ada di daerah pohon bronkial, di daerah paru-paru, kemudian sistem gastrointestinal, dan pada rahim. Ini bisa menyebabkan kontraksi ya, bisa menyebabkan kontraksi. Jadi kontraksi pada sistem gastrointestinal, pada uterus atau rahim, dan pada daerah pohon bronkial. Nah, kemudian mekanisme umum dari aksi antihistamin ya. Jadi yang pertama, menghambat aksi histamin pada reseptor. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam antinya histamin ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana efek farmakologi dari histamin itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam antihistaminnya ya. Jadi nanti masuk ke dalam obat-obat yang bersifat antihistamin. Nah, ini adalah mekanisme umumnya. Yang pertama adalah menghambat aksi histamin pada reseptor, kemudian bersaing dengan histamin untuk mengikat dan memindahkan histamin dari reseptor, dan paling bermanfaat jika diberikan sejak dini. Jadi ketika muncul suatu reaksi histamin maka langsung diberikan, itu akan memberikan efek yang lebih baik daripada nanti terlambat ya, seperti itu. Nah, menghambat aksi histamin pada reseptor ini maksudnya adalah jadi obat-obat tersebut atau senyawa yang bersifat antihistamin, dia kemudian menduduki reseptor histamin endogen itu sebelum histamin endogen menduduki reseptornya ya, seperti itu. Nah, ini tadi ya, ini mekanisme umum dari antihistamin. Jadi kita bisa lihat di diagram gambar berikut ya, ada mast cell yang di dalamnya ada banyak histamin, kemudian ini adalah histamin endogen, dan ini adalah antihistamin, serta ini adalah histamin reseptor ya. Jadi dari dari skema gambar ini dapat terlihat dengan jelas bahwa antihistamin ini nanti dia akan menduduki reseptor histamin, sehingga histamin endogen ini dia tidak bisa berikatan dengan reseptornya. Nah, akibatnya apa? Jadi efek-efek farmakologi yang tadi saya sebutkan di slide berikutnya itu tidak akan terjadi ya. Jadi nanti tidak bisa lagi kemudian menimbulkan vasodilatasi, kemudian nanti tidak bisa kemudian menyebabkan permeabilitas dari sel-sel. Jadi seperti itu. Ini adalah reseptor histamin 1 ya. Jadi reseptor histamin 1 ini ada di otak, kemudian ada di saluran pernapasan, saluran gastrointestinal, sistem urogenital, sistem kardiovaskular, medula adrenal, sel endotelial, dan limfosit. Ini adalah reseptor H2 ya. Jadi tempat pengikatan histamin itu ada di aspartat dan treonin ya. Nah, di mana efek fisiologis dan farmakologis ligan reseptor H2 itu diperantarai oleh reseptor T-coupled protein G stimulatory ya, yang akan mengaktifasi adenilat siklase menjadi CAMP. Nah, untuk reseptor H2 ini terdapat di berbagai jaringan seperti sel miokardial, ini terdapat di jantung dan membran sel parietal mukosa lambung.
Ini adalah struktur dari antihistamin, obat-obatan antihistamin ya. Jadi secara umum strukturnya itu sama, tinggal kemudian nanti mengganti R1, R2 dan R3 nanti sesuai dengan kelompok-kelompok antihistaminnya ya. Jadi ini adalah contoh struktur dari etilenamin ya, seperti itu. Nah, H1 antihistamin, bagaimana mekanisme kerjanya? Jadi H1 antihistamin ini adalah obat yang secara reversibel mengikat dan menstabilkan reseptor H1 sehingga tetap dalam keadaan inaktif ya. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa antihistamin ini nanti akan terikat dengan reseptornya sehingga nanti kemudian tidak dapat terikat dengan histamin endogen dan tidak menghasilkan respon seluler. Nah, efeknya adalah menurunkan produksi sitokin dan proinflamasi ya. Jadi sitokin proinflamasi yang seperti histamin dan sebagainya, prostaglandin itu nanti tidak akan terekspresikan. Kemudian menurunkan ekspresi CAM, menurunkan pelepasan mediator dari sel mast dan basofil, dan menurunkan kemotaksis dari eosinofil dan sel-sel lainnya. Nah, generasi pertama dari H1 antihistamin ini memiliki efek sedasi karena bersifat lipofilik atau dia lebih larut lemak ya. Sehingga pada generasi pertama karena dia bersifat lipofilik, maka dia akan cenderung bisa melewati sistem sawar darah otak dan menyebabkan efek sedasi. Nah, pada generasi keduanya, ikatan pada reseptor bersifat non-kompetitif ya. Efek sedatif tidak kuat karena tidak terlalu lipofilik dan berikatan secara selektif pada reseptor H1. Juga memiliki duration of action atau aksi atau durasinya lebih panjang dibandingkan dengan generasi pertama. Ya, jadi kalau kita mau memilih obat antihistamin yang kurang efek sedatifnya itu, maka pilihlah pada generasi kedua. Karena untuk generasi pertama efek sedasinya itu kuat ya, jadi bisa menyebabkan kantuk, berbeda dengan yang generasi kedua. Di samping itu juga kelebihan dari generasi kedua ini adalah durasinya yang panjang ya, sehingga kita minum obat itu tidak sampai 3 kali sehari, cukup dengan meminum 1-2 kali sehari saja itu sudah bisa menghilangkan efek yang ditimbulkan oleh histamin endogen. Nah, ini diagram dari mekanisme kerja H1 antihistamin. Nah, apa sih indikasi-indikasi dari H1 antihistamin itu? Yang pertama adalah mengobati urtikaria akut, kemudian urtikaria idiopatik kronik, kemudian dermatitis atopik, pruritus yang berasosiasi dengan kondisi lain, dan sistemik mastotitosis ya. Jadi secara umum ini adalah penyakit-penyakit kulit yang kita bisa lihat penampakannya itu bisa seperti munculnya bintik-bintik, bintik merah, kemudian bisa sampai berair dan sebagainya. Nah, antagonis H1 ya, antagonis H1 ini dia obatnya secara kompetitif menghambat kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H1 ya. Nah, beberapa antagonis H1 memblok pelepasan histamin di mana dia harus membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi ya. Jadi untuk bisa kemudian memblok reseptor, maka jumlah dari antihistamin ini harus kemudian dia lebih banyak daripada jumlah histamin endogennya, jumlah histamin endogen yang disekresikan ya. Nah, jadi dia memblok produksi antibodi ya, memblok produksi antibodi seperti itu. Nah, antagonis H1 generasi kedua, nah, tidak memiliki efek sedasi pada dosis tertentu dan penetrasi ke sistem saraf pusat yang buruk dan afinitas terhadap reseptor histamin pusat, kolinergik dan adrenergiknya rendah. Makanya dia tidak memiliki efek sedasi ya, karena dia sifatnya itu tidak lipofilik sehingga penetrasi ke sistem saraf pusat itu tidak bagus. Nah, seperti itu. Nah, antagonis H1 kerja lama itu durasi kerjanya itu adalah lebih dari 12 jam, bersifat selektif ya, karena adanya disosiasi yang lambat pada reseptor.
seperti itu. Jadi dia lepas dari reseptornya itu agak berikatan dengan reseptornya itu dia lebih lama, sehingga dia kerjanya long acting. Sedikit afinitas terhadap reseptor muscarinic, serotonik, dan adrenergic. Nah, interaksinya kalau menggunakan obat lain antifungi seperti imidazol, golongan imidazol yaitu ketokonazol, itrakonazol, fluconazol, dan antibiotik makrolida seperti erythromycin dan clarithromycin, ini akan menghambat metabolisme dari obat-obat antihistamin H1, sehingga menyebabkan kadar obat di dalam darah itu akan meningkat, dan ini akan memicu kasus terjadinya proaritmia. Ya, seperti itu. Jadi kalau penghambatan metabolisme itu akan menyebabkan peningkatan kadar obat dalam tubuh. Karena kenapa? Dia lambat kemudian untuk disekresikan, ya, sehingga untuk penggunaan obat-obat antihistamin ini tidak boleh diberikan secara bersamaan dengan obat-obat antifungi golongan imidazol. Ya, kalaupun memang terpaksa menggunakan ini diresepkan oleh dokter, maka kita harus kemudian memberikan jeda waktu penggunaan antara kedua obat. Misalnya diberikan jeda waktu 2-3 jam jeda waktunya. Tidak boleh kemudian diminum secara bersamaan. Nah, bloker reseptor H1 selektif ya, seperti antihistamin terfenadin, kemudian efek antikolinergiknya tidak signifikan, kemudian interaksinya bisa menyebabkan abnormalitas ritme jantungnya tadi ya, proaritmia. Nah, hanya 5% dari total dosis yang dimetabolisme, sisanya diekskresikan dalam bentuk empedu dan urin. Tes tengahnya adalah 14 jam dan dosis lazim oralnya itu adalah 60 mg pada 2 dosis terbagi. Ini adalah fexofenadin ya. Profil dari fexofenadin. Nah, ini adalah klasifikasi dari antihistamin H1 atau antagonis H1. Ini bisa dilihat dari pengelompokannya, ada first generation atau generasi pertama dan second generation atau generasi kedua. Nah, kita lihat dari first generation, ini adalah chlorpheniramine atau biasa dikenal dengan CTM, kemudian cyclizine ya, kemudian diphenhydramine, dimenhydrinat, dan doxepin, ada doxilamin, hidroksizin, meklizin, dan prometasin. Di sini ada garis warna merah dan garis warna hijau ya, jadi masing-masing peruntukannya berbeda. Di sini kalau yang merah itu adalah dia bisa menyebabkan rasa ngantuk ya, kemudian yang warna hijau itu bisa digunakan untuk mengobati mabuk kendaraan ya, seperti dimenhydrinat ya. Dimenhydrinat itu adalah kalau kita lihat isinya dari antimon itu untuk mabuk perjalanan. Nah, itu masuk ke dalam golongan antagonis H1 ya. Jadi bisa dilihat di sini yang bisa digunakan untuk mabuk perjalanan itu adalah siklisin, kemudian dimenhidramin, dimenhydrinat, kemudian hidroksizin, dan meklizin. Sedangkan untuk generasi keduanya ini yang bersifat lemah ya, lemah sifat sedasinya seperti akrifastin dan cetirizine, sedangkan yang lainnya itu tidak mempunyai efek sedasi seperti desloratadin, kemudian fexofenadin, dan loratadin. Jadi sangat baik ya digunakan untuk orang-orang yang mempunyai aktivitas yang tinggi karena dia tidak mempunyai efek mengantuk seperti itu. Nah, ini adalah dosis-dosis dari antihistamin ya. Jadi bisa dilihat di tabel sini, dan juga untuk kondisi di mana membutuhkan penambahan dosis ya, seperti pada kasus chlorpheniramine, di situ ada dosis 2 mg, 4 mg, 8 mg, 12 mg. Untuk anak 4 mg dibagi dalam 3 dosis sampai 4 dosis ya, sedangkan untuk 8 sampai 12 mg dibagi dalam 2 dosis. Nah, untuk kondisi yang membutuhkan dosis tambahan, dosis adalah penyesuaian dosis, maaf ya, bukan dosis tambahan tapi penyesuaian dosis itu adalah pada keadaan di mana hati itu mengalami kerusakan seperti itu.
Nah, adapun penggolongan obat berdasarkan strukturnya, jadi yang pertama adalah derivat etanolamin, ya, dimana contoh obatnya ini adalah difendihidramin, mempunyai daya antikolergis dan sedatif yang kuat, juga bersifat spasmolitis, antiemetis, dan antivertigo. Jadi bisa digunakan untuk obat anti muntah, ya. Ini ada antiemetis dan antivertigo. Kemudian orfenadrin memiliki daya antikolergis dan sedatif yang ringan. Dimenhidrinat digunakan untuk mabuk jalan dan muntah karena hamil. Klorfenoksamin sebagai obat tambahan pada terapi penyakit Parkinson. Clemastine memiliki efek antihistamin yang amat kuat, mulai bekerjanya cepat dan beberapa menit dan bertahan lebih dari 10 jam. Kemudian ada derivat etilendiamin. Contohnya adalah antazolin. Efek antihistaminnya tidak terlalu kuat tetapi tidak merangsang selaput lendir sehingga cocok digunakan pada pengobatan gejala-gejala alergi pada mata dan hidung. Nah, untuk yang kedua adalah triphenelamin, digunakan sebagai krim pada gatal-gatal alergi terhadap sinar matahari, sengatan serangga, dan lain sebagainya. Ada mepirin, yaitu derivat metoksi dari triphenelamin yang digunakan dalam kombinasi dengan feneramin dan fenilpropanolamin terhadap kondisi high fever. Kemudian clemizole adalah derivat klor yang hanya digunakan pada salep atau suppositoria antiwasir. Ada derivat profilamin, ya, di mana feniramin memiliki daya kerja antihistamin dan meredakan efek batuk yang cukup baik, ya. Klorfeniramin, derivat klor dengan daya kerja 10 kali lebih kuat dan dengan derajat toksisitas yang sama dengan feniramin. Kemudian dexklorfeniramin adalah bentuk dexklornya 2 kali lebih kuat daripada bentuk trasemisnya. Kemudian ada tripolidin. Tripolidin ini ada di obat misal kayak Rinos, ya. Kemudian ada pada Otrivet dan sebagainya. Adalah derivat dengan rantai sisi pirolidin yang daya kerjanya agak kuat. Mulai kerjanya pesat dan bertahan lama sampai 24 jam, yaitu tablet lepas lambat, ya. Jadi cukup diminum 1 kali saja, itu sudah tidak mengurangi frekuensi penggunaan atau pemakaian obat. Kemudian ada derivat piperazin, ya. Jadi ada siklizin, mulai kerja cepat dan bertahan 4-6 jam, digunakan sebagai obat antiemetik dan pencegah mabuk perjalanan. Kemudian sinarizin berkhasiat untuk anti pusing dan antiemetik dan seringkali digunakan sebagai obat vertigo, telinga berdesing, dan mabuk perjalanan. Ada oxatomida, ya, memiliki daya kerja antihistamin, antiserotonin, antileukotrien, dan memiliki efek menstabilisasi mast sel serta menstimulasi nafsu makan. Kemudian ada hidroksizin sebagai sedatif dan anksiolitis, spasmolitis, serta antikolinergik, sangat efektif pada kasus-kasus urtikaria dan gatal-gatal. Nah, contohnya ini adalah cetirizin, ya. Nah, ini sangat terkenal, ya. Cetirizin menghambat migrasi dari granulosit eosinofil yang berperan pada reaksi alergi lambat dan digunakan pada urtikaria dan rinitis atau kasus konjungtivitis atau infeksi pada daerah konjungtiva pada mata. Nah, derivat fenotiazin. Yang pertama adalah prometasin, digunakan pada vertigo dan sebagai sedatif pada batuk dan sukar tidur, terutama untuk anak-anak. Isotifendil bekerja lebih singkat daripada prometasin dengan efek sedatif yang lebih ringan. Kemudian derivat trisiklik lainnya seperti ciproheptadin, ya, lama kerjanya 4-6 jam, daya antikolinergiknya ringan, biasa digunakan untuk pasien yang nafsu makannya kurang dan kurus. Kemudian ada pizotifen, berkhasiat antihistamin dan antiserotin sebagai stimulan nafsu makan dan terapi interval migrain dan obat-obat migrain. Kemudian ada azelastin, berdaya antihistamin, antileukotrien, dan antiserotonin yang menstabilisir dari sel-sel mast. Nah, kemudian ada obat generasi kedua, yaitu terfenadin, ya.
kemudian astemizol, levocabastin, ya, biasa digunakan untuk topikal pada tetes mata dan pada spray hidung. Lain-lain sebagainya ada methylhydrolin, kemudian dimethinden, ya, kemudian natrium kromoglikat, yaitu bukan merupakan suatu antihistamin tetapi karena khasiat profilaksisnya terhadap high fever. Contohnya adalah nedokromil, ya, seperti itu. Sedangkan generasi ketiga merupakan derivat dari generasi kedua berupa metabolit desloratadin dan fexofenadin dan enantiomernya yaitu levocetirisin. Pencarian generasi ketiga ini dimaksudkan untuk memperoleh profil antihistamin yang lebih baik dengan efikasi tinggi serta efek samping yang lebih minimal. Ya, jadi memang untuk perkembangan obat-obatan itu sebaiknya obat itu memang memiliki efikasi yang tinggi, kemudian efek sampingnya lebih minimal supaya efek obat itu menjadi lebih maksimal, ya, seperti itu. Nah, faktanya fexofenadin memang memiliki resiko aritmia jantung yang lebih rendah dibandingkan obat induknya yaitu terfenadin. Demikian juga dengan levocetirisin atau desloratadin tampak juga lebih baik dibandingkan dengan cetirizin atau loratadin. Nah, bagaimana farmakokinetika dari obat-obat antihistamin ini, ya? Jadi generasi pertama efek terlihat setelah 30-60 menit pertama dan bertahan hingga 4-6 jam. Artinya apa? Obat ini hanya frekuensi penggunaan obat ini adalah 2-3 kali sehari. Nah, dimetabolisme oleh enzim sitokrom P450 di hepar dan diekskresikan lewat urin dalam bentuk glukuronida. Nah, untuk generasi kedua diberikan 1-2 kali sehari. Nah, cetirizin ini mencapai konsentrasi puncak sekitar 1 jam setelah penggunaan. Loratadin memiliki tes tengah atau waktu paruh 8-24 jam tergantung dari fungsi hati masing-masing, ya. Bagaimana efek sampingnya? Efek samping sedasi terutama pada generasi pertama, kemudian gangguan central nervous system atau sistem saraf pusat seperti pusing, kemudian pandangan kabur, gangguan pendengaran, kemudian keluhan gastrointestinal seperti mual dan muntah, diare dan konstipasi serta anoreksia, efek antikolinergik seperti membran mukus kering, retensi urin, dan postural hypotension, aritmia, dan hypersensitivitas. Bagaimana resiko dan kontraindikasinya? Resikonya sejarah aritmia jantung. Jadi pasien yang memiliki aritmia jantung ini sangat tidak disarankan untuk menggunakan antihistamin generasi H1. Kalaupun memang ada dan terpaksa, maka harus dengan kontrol dokter. Kemudian kehamilan trimester pertama dan hipertrofi prostat. Nah, kontraindikasinya adalah pasien dengan penyakit glaukoma sudut sempit. Nah, bagaimana dengan bagaimana mekanisme aksi dari H2 blocker atau H2 antagonis? Jadi antagonis H2 adalah antagonis kompetitif histamin pada reseptor H2 sel parietal, ya. Jadi H2 itu rata-rata dia terletak atau letaknya di dalam sel parietal lambung. Mereka menekan sekresi asam normal oleh sel parietal dan sekresi asam yang merangsang makanan. Nah, karena tadi dijelaskan bahwa histamin itu dia bisa mensekresikan asam lambung, maka antagonisnya atau antihistamin H2 ini maka dia akan mensekresi atau menurunkan sekresi asam lambung, seperti itu. Nah, mekanismenya ini seperti ini. Jadi histamin yang dilepaskan oleh sel-sel ECL seperti enterokromafin dalam perut kemudian akan diblok dengan mengikat reseptor histamin 2 pada sel parietal yang akan menstimulasi sekresi asam.
ya. Jadi oleh karena itu zat lain yang dapat mencetuskan sekresi asam seperti gastrin dan asetilkolin memiliki efek dengan mengurangi asam lambung itu ketika sel parietal yang di situ ada reseptor H2 itu diblokir oleh senyawa lain, ya, masuk pada sel epitelial dan endotelial. Dapat menyebabkan perubahan pada permeabilitas vaskular di kulit, pelepasan mediator inflamasi lokal, dan presentasi dari antigen. Ini adalah mekanisme dari senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung, ya. Jadi seperti ini. Ada asetilkolin. Nah, ini terkait dengan nanti sistem saraf parasimpatik, simpatik. Kemudian ini ada gastrin dan ada histamin, ya. Juga dicetus oleh somatostatin dan prostaglandin. Jadi semua senyawa ini, 5 senyawa ini adalah senyawa-senyawa yang dapat mencetuskan peningkatan sekresi asam lambung. Nah, kita fokus ke histaminnya. Ya, kita fokus ke histaminnya. Jadi histamin ini dia memblok, ya. Jadi simetidin, contohnya obat simetidin yang dia itu langsung memblok reseptornya histamin, ya, H2 reseptor, sehingga histamin ini tidak jadi berikatan dengan reseptornya, ya. Jadi sehingga kalau misalnya dia tidak berikatan dengan reseptornya, maka proses-proses seluler yang ada dalam sini itu tidak akan terjadi, seperti itu. Nah, berbeda hal dengan omeprazol. Kalau omeprazol ini dia menghambatnya di daerah sini, ya. Jadi bukan di daerah sini. Jadi setelah dia sekresinya sudah ditingkatkan, terjadi respon seluler di sini, tapi omeprazol ini dia menekan pompa ATPase sehingga sekresi asam lambung itu tidak jadi keluar, seperti itu. Bagaimana farmakokinetika dari H2 antihistamin, ya, diserap di traktus digestivus, kemudian melalui metabolisme di hati, dan ekskresinya melalui ginjal. Simetidin diserap sedikit di lambung, lebih banyak di bagian usus halus, dan lebih bersifat larut lemak atau bersifat hipofilik dengan penetrasi terbatas ke daerah sistem saraf pusat atau blood-brain barrier. Nah, indikasinya apa? Kombinasi H1 dan H2 reseptor antagonis berguna dalam mengurangi rasa gatal dan bentol yang disebabkan oleh mastositis sistemik dan urtikaria pigmentosa. Simetidin dosis tinggi dapat digunakan untuk pengobatan verruca vulgaris di beberapa individu. Ini adalah dosis-dosis dari penggunaan antihistamin H2. Contoh obatnya adalah simetidin, ranitidin, famotidin, kemudian ada nizatidin, ya. Nanti bisa dilihat untuk formulasinya dalam bentuk apa, dosis, dan kondisi-kondisi apa yang bisa menyebabkan terjadinya penyesuaian dosis. Efek sampingnya rata-rata itu adalah kebingungan, kemudian pusing, ya, terjadi granulositopenia, kemudian kemungkinan terjadi pneumonia pada individu yang imunokompromis. Kemudian simetidin juga menyebabkan terjadi ginekomastia, penurunan libido, dan juga impotensi. Nah, interaksi obatnya berinteraksi dengan obat-obatan jantung seperti beta blocker, kalsium kanal blocker, amiodaron, dan obat-obat anti aritmia. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Kita lanjut nanti ke materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat